Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa ala untuk yang kesekian kalinya, karena nikmat Allah juga terus dicurahkan kepada kita tanpa henti-hentinya. Karena jika nikmat Allah berhenti dicurahkan kepada kita, maka kita binasa. Binasa dunia kita pun binasa agama kita. Kalau nikmat Allah dihentikan dari kita, ya jantung kita tidak berdetak seperti sedia kala, maka binasalah kita. Demikian juga Allah tidak memberikan kepada kita taufiknya, maka binasalah agama kita, yang berarti kerugian dunia kita apalagi akhirat kita. Maka terhadap ini semuanya adalah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bukan hanya curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kepada sekitar kita. Alam semesta beserta isinya ini tetap tegak karena Allah Ta'ala, karena nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Seluruh kehidupannya adalah uswah yang hendaklah kita senantiasa mengikutinya. Teladan yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya. Sekecil apapun teladan beliau, perintah beliau, sekecil apapun larangan beliau, karena semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita, dunia kita, apalagi akhirat kita. Perintah beliau agar kita berzikir misalkan, itu kebaikannya untuk kita. Dalam pembahasan bab atau adab makan dan minum, itu disebutkan kalau kita masuk rumah kemudian kita baca bismillah, maka setan itu akan terhalang masuki rumah kita. Kalau kita mau makan baca bismillah, maka mereka juga terhalang bersekutu dengan kita. Mereka mengatakan la mabitakumul yawma hadhil lailah, la mabitakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Demikian juga kalau kita makan baca bismillah, maka mereka para setan akan berkata kepada teman-temannya, la asya'a lakum hadhil lailah, tidak ada makan malam bagi kalian. Ini masalah sepele, hanya mengatakan bismillah masuk rumah, bismillah ketika hendak makan malam hari, tapi ternyata konsekuensinya besar, manfaatnya besar. Maka tidak ada apapun yang diajarkan Nabi kita, tidak ada satupun yang diingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali baik untuk kita, dunia kita apalagi akhirat kita. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang khilful fudul. Khilful fudul. Khilful fudul adalah peristiwa bersumpahnya para tokoh-tokoh perwakilan kabilah yang ada di Mekah. Ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah atau bulan Muharram, terjadi pada bulan Dzulqa'dah.
di bulan haram. Karena bulan Dzulqa'dah salah satu bulan-bulan haram. Nah, ketika itu ikut serta, turut serta kabilah-kabilah dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari Bani Al-Muttalib, dari Asad bin Abdul Uzza, demikian juga Zuhrah bin Kilab, Taim bin Murrah. Mereka semuanya kumpul di rumahnya Abdullah bin Jad'an At-Taimi, karena dia orang yang paling tua dan dia orang yang paling mulia. Mereka sepakat, mereka saling berjanji. Mereka sepakat, mereka saling berjanji bahwa tidaklah mereka mendapati ada kezaliman yang terjadi di Mekah, baik kepada penduduknya ataupun kepada selain penduduknya, kecuali mereka akan membelanya. Jadi mereka berjanji, mereka bersepakat, tidaklah terjadi kezaliman di Mekah, baik kepada penduduknya ataupun kepada selain penduduknya yang datang ke sana, kecuali mereka bersepakat untuk sama-sama membela. Ya, dan terhadap orang yang berbuat dan aniaya, maka mereka akan mengambil harta yang dia berbuat aniaya kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi mereka bersepakat, mereka berjanji tidaklah mendapati kezaliman di Mekah kepada penduduknya ataupun kepada selain penduduknya yang datang ke Mekah, kecuali mereka akan membelanya. Dan terhadap yang menganiaya, ya kan, kezalimannya akan dikembalikan kepada yang berhak. Kalau dia mengambil hartanya, maka harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, janji setia ini, sumpah setia ini, itu ketika itu turut disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu turut disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah diangkat menjadi seorang rasul, itu pernah bersabda. Di mana Nabi bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan. Aku pernah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an janji setia, sumpah. Ma ahabbu anna li bihi khumrun na'am. Aku tidak lebih mencintai bagiku darinya unta merah. Unta merah itu barang yang sangat berharga bagi orang-orang Arab. Ya, kalau mereka punya unta merah berarti mereka punya barang yang paling berharga. Lebih berharganya mereka punya sekian puluh atau sekian ratus ekor unta. Unta yang sangat mahal. Nabi SAW mengatakan, ma ahabbu anna li bihi khumrun na'am. Aku tidak suka, ya, sekiranya, ya, hal itu diganti dengan unta merah. Ya, janji setia itu, sumpah setia itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau diganti dengan unta merah. Walau ud'a bihi fil islami la ajabtu. Kalau dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan walau du'itu limithlihi fil islam la ajabtu. Sekiranya aku diundang lagi untuk melakukan yang semisal dalam Islam, aku akan penuhi. Jadi kalau aku diajak untuk sumpah setia, untuk janji setia melakukan seperti yang pernah dilakukan dulu oleh para tokoh-tokoh Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jad'an, maka aku akan penuhi. Ya, sekiranya aku diundang, sekiranya orang-orang musyrik ngundang aku, sekiranya orang-orang kafir ngundang aku untuk melakukan janji setia, ya kan, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh para pembesar Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jad'an, niscaya aku akan penuhi, aku akan datangi. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa sih
janji setia, sumpah setia para pembesar Quraisy ketika itu. Intinya adalah menafikan egoisme jahiliyah. Ya. Menafikan egoisme jahiliyah yang didorong oleh asabiyah. Yang didorong oleh asabiyah. Bagi orang-orang Quraisy, karena mereka tinggal di tanah haram, di dekat rumah Allah Ta'ala, mereka itu punya imunitas. Dulu pernah kita sampaikan, orang Quraisy itu kalau melakukan perjalanan ke Syam, melakukan perjalanan ke Yaman, aman. Seperti firman Allah, li'ilafi Quraisy ilafi rihlata syita'i was-sayf. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu nggak ada yang berani melawan, ya, nggak ada yang berani melawan. Walaupun itu yang mereka lakukan adalah kezaliman. Nah, ada yang menyebutkan sebab dari sumpah setia ini, ada seseorang dari Zubaid datang ke Mekah membawa barang. Kemudian diberi oleh Al-As bin Wa'il As-Suhami. Tetapi ketika barang sudah diberikan, dia tidak memberikan haknya kepada orang dari Zubaid ini. Ya, dia nggak memberikan hak orang daripada Zubaid ini. Jadi dia sudah menerima barangnya, tapi haknya tidak diberikan. Nah, karena haknya tidak diberikan ini, akhirnya orang dari Zubaid ini meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya dari Abdiddar, dari Bani Abdiddar, dari Makhzum, dari Jamah, dari Sahman, dari Adi. Tapi mereka ya tidak mengacuhkan permintaannya itu. Ya, tidak diindahkan. Bahasa Jawanya enggak direken. Jadi orang dari Zubaid ini minta bantuan dari sekutu-sekutunya. Ini gimana? Saya sudah membawakan barangnya, tapi dia tidak menunaikan haknya kepada saya. Sampai akhirnya ketika tidak diacuhkan, akhirnya dia naik ke Gunung Abu Qubais. Ya. Jadi dia naik ke Gunung Abu Qubais. Kemudian di sana dia berseru dengan syair-syair yang menjelaskan kezaliman yang telah dia alami ketika berada di Mekah. Dia tinggikan suaranya, dia keraskan suaranya. Sampai akhirnya ketika itu Az-Zubair bin Abdul Muthalib ya kan melewatinya. Kemudian Az-Zubair bin Abdul Muthalib mengatakan, "Mali hadza mutraq?" Kenapa orang seperti ini enggak diindahkan? Kenapa orang seperti ini enggak diacuhkan, enggak direken? Sampai akhirnya orang-orang yang tadi disebutkan ya, dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, Taim bin Murrah, semuanya kumpul di rumahnya Abdullah bin Jad'an At-Taimi. Bersepakat, janji, sumpah setia. Kalau terjadi kezaliman di Mekah ya, kepada penduduknya atau kepada selain penduduknya, maka kezaliman itu akan dihilangkan. Ya, kalau kezaliman itu kepada penduduk Mekah, maka haknya harus ditunaikan. Kalau kezaliman itu kepada penduduk di luar Mekah, maka haknya juga harus ditunaikan. Akhirnya tokoh-tokoh dari Quraisy tadi yang telah janji setia, sumpah setia, akhirnya mereka mendatangi Al-As bin Wa'il, kemudian mengambil harta yang menjadi miliknya Zubaid tadi, kemudian diserahkan kepada Zubaid sebagaimana yang itu menjadi haknya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini menjadi besar. Peristiwa ini menjadi besar karena apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku telah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an janji setia, sumpah. Ya. Ma'habbu li annali bi humrun nam. Aku tidak mau
sumpah setia seperti itu diganti dengan unta merah. Wes nggak usah sumpah, tak ganti unta merah. Aku nggak mau. Ya, aku nggak mau. Karena betapa berharganya sumpah setia ketika itu. Betapa berharganya janji setianya para tokoh ketika itu. Dan Nabi mengatakan sekiranya saat ini aku diajak lagi untuk melakukan yang sama. Sampai punya ngajak itu orang-orang musyrik. Sampai punya ngajak itu orang-orang kafir. Aku akan penuhi. Ya, itu sumpah. Nah, itu sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku diajak hal yang sama, sumpah setia, janji setia dalam Islam ini aku akan penuhi. Nah, jadi yang menjadikan peristiwa ini besar, ya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya bersabda dengan sabda seperti ini. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting dari kisah ini dan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang Islam itu harus tahu. Orang Islam itu harus faham. Pelajarannya dalam kitab ini hanya disebutkan dua, dalam kitab fikih sirah ini hanya disebutkan dua, tapi dalam. Yang pertama, seorang muslim itu harus adil walaupun dengan musuhnya. Jadi orang Islam itu harus adil walaupun dengan musuhnya. Ya. Jadi seorang muslim harus adil bersama dengan musuhnya, berhadapan dengan musuhnya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menghadapi jahiliyah, kejahilan di negeri Arab. Ya, Nabi SAW tidak memerangi seluruhnya, tidak juga sebagian kecilnya. Nabi SAW juga tidak mengingkari yang ma'ruf, yang baik, enggak. Tetapi yang baik itu ditetapkan. Jadi yang baik itu ditetapkan, yang diingkari itu adalah yang buruk, yang salah. Ya. Nah, Nabi SAW justru datang untuk menetapkan yang baik, bahkan mengakui kebaikan itu bagi yang melakukan kebaikan itu. Sekiranya yang melakukan kebaikan itu adalah orang musyrik, diakui oleh Nabi. Sekiranya yang melakukan kebaikan itu adalah orang Yahudi, diakui oleh Nabi SAW. Walaupun mereka itu adalah musuh Nabi, walaupun mereka itu menyatakan peperangan dengan Nabi, walaupun mereka itu memusuhi Nabi SAW, tapi Nabi SAW memuji apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy ini ketika mereka janji setia, sumpah setia untuk membela, membantu orang-orang yang teraniaya. Nabi SAW kenapa bersabda dengan sabda seperti ini? Liyu'limana annakuna adilina ma'a khusumina. Nabi SAW ingin ngajari kita agar kita ini bersikap adil sampai pun kepada musuh kita, dan menerima kebenaran walaupun itu dari selain kita. Ya, ini bisa dilakukan Nabi, tapi susah untuk kita lakukan. Tapi sudah menjadi siar kita. Ya, oh kalau benar dari orang lain ya kita terima, tapi nyatanya susah. Ya, contohnya dalam nanti kalau musim pemilu atau apa ya akan kelihatan, ya kan? Nah, yang benar dari orang lain, ya kan? Tapi karena bukan dari kelompoknya nggak diterima. Ya, jadi Nabi SAW mengajari kita ini harus adil sampai pun dengan musuh kita, menerima kebenaran walaupun dari selain kita. Ya, jangan sampai permusuhan kita menyebabkan kita ini menolak kebenaran yang berasal dari mereka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh Albani, Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik itu di masyarakat Quraisy itu ada, di masyarakat jahiliyah ada. Ya, seperti ini. Ini akhlak yang baik. Ya, seperti itsar, mendahulukan orang lain. Itu akhlaknya orang-orang jahiliyah. Kalau ada tamu, mereka itu betul-betul memuliakan tamu itu sampai pun keluarga mereka sendiri kesulitan. Itsar, dalam bahasa agama kita itsar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, para jamaah kalau buka
kitab Riyadhus Shalihin nanti akan mendapati bab al-ithar, mendahulukan orang lain bahkan dari dirinya sendiri. Akhlak itu sudah ada dalam masyarakat jahiliyah, disempurnakan oleh Nabi. Silaturahim itu ada pada masyarakat jahiliyah, disempurnakan oleh Nabi. Jadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, seolah-olah Nabi mengatakan dalam masyarakat jahiliyah itu ada akhlak-akhlak yang baik. Dan Nabi SAW datang untuk menyempurnakan. Dan Nabi SAW tidak mengingkari akhlak-akhlak yang baik yang ada pada masa jahiliyah. Hanya gara-gara mereka memerangi, gara-gara mereka memusuhi. Enggak, Nabi enggak seperti itu. Mereka baik, ya sudah dikatakan baik. Akhlak itu baik, sudah diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hei orang-orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi kunu qawwamina bil qisti, orang-orang yang menegakkan keadilan. Saksi bagi Allah, menjadi saksi bagi Allah. Kita juga diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak bagi Allah keadilan, saksi terhadap keadilan. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan, kita juga diperintahkan untuk menjadi saksi atas ditegaknya keadilan. Sampai pun itu ada pada musuh kita, pada orang yang memusuhi kita. Kita diperintahkan untuk mengakui bahwa itu yang hak, itu yang benar. Ada kisah diantaranya dalam riwayat An-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sahih sanadnya, dari Qatilah. Diceritakan, anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi mengatakan, innakum tusyrikun. Kalian sendiri itu loh musyrik. Ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada saat berada di Madinah, karena orang Yahudi itu kan banyak di Madinah. Ya. Orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, innakum tusyrikuna. Kalian syirik. Kalian itu loh syirik. Taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Kalian biasa mengatakan terserah Allah dan terserah engkau. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Kalian syirik. Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, idza aradu ayyahlifu, kalau para sahabat hendak bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi enggak boleh kita mengatakan demi Ka'bah, tetapi kita harus mengatakan demi Rabbnya Ka'bah. Wa ayyaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta. Dan hendaklah mereka mengatakan terserah Allah kemudian Anda. Ya. Terserah Allah kemudian Anda. Jadi mengatakan terserah Allah kemudian dan Anda itu syirik. Kita sudah tahu ini dalam pembahasan akidah. Ya, termasuk kesyirikan itu mengatakan terserah Allah dan Anda. Tapi kalau kita mengatakan terserah Allah kemudian Anda, itu tidak syirik. Karena apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendaknya Allah. Makanya kalau misalkan Pak, saya mohon bantuan agar ini bisa diselesaikan gini-gini dan lain sebagainya. Mana untuk kebutuhannya? Yes, terserah Anda. Kita kan seringnya mengatakan seperti itu. Tapi terserah Anda itu maksudnya adalah terserah Anda itu berada di bawah kekuasaannya Allah. Enggak mungkin Anda menentukan kecuali atas ketentuan Allah. Atau misalkan kita mengatakan terserah Allah kemudian Anda. Kalau Allah tidak menghendaki, Anda tidak akan pernah bisa. Tapi kalau Allah menghendaki, pasti bisa.
Ya kan? Bahwa kehendak Anda di bawah kehendaknya Allah. Tapi kalau kita mengatakan terserah Allah dan Anda, nah itu syirik. Kita sudah membahas dalam masalah akidah. Nah, ternyata hadis ini itu asbabul wurudnya, sebab yang melatar belakangnya itu ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi. Kemudian orang Yahudi mengatakan, kalian menyekutukan Allah. Kalian mengatakan terserah Allah dan terserah Anda. Kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Maka sejak saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat, kalau mereka bersumpah, hendaklah mengatakan warabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah, demi pemiliknya Ka'bah. Yakni maksudnya demi Allah, Rabbul Ka'bah kan Allah. Demikian juga kalau mereka bersumpah, mereka mengatakan terserah, tidak mengatakan lagi Masya Allahu wa syi'ta, tetapi Masya Allahu thumma syi'ta, terserah Allah kemudian Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menerima kebenaran. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam syarah hadis ini, dia mengatakan wa fihi qubulul haq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fitin. Dalam hadis ini ada pelajaran menerima kebenaran dari orang yang mengatakan kebenaran itu walaupun dia itu musuh dan menyelisihi agama. Kalau kita kadang masih ada gengsinya, dan gengsi itu penyakit hati. Tapi susah diterapkan, memang kita susah lepas dari ini, ya kan? Yang bisa lepas dari ini ya orang-orang pilihan saja ya Nabi. Tapi kita harus membersihkan diri kita. Oleh karena itu keadilan itu, ya kan, sangat dianjurkan dalam agama kita. Ya, sebagian manusia itu lalai darinya atau mereka juga meninggalkannya, ya kan, ketika kebenaran itu berada di tangan musuh mereka. Karena apa? Karena adanya permusuhan, karena adanya perselisihan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala itu pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apa pendapat Anda ya jika ada seseorang yang hendak menegakkan hukum atas seseorang, dia tidak menyebutkan kebaikannya, tapi yang dia sebutkan adalah kesalahannya saja. Jadi ada orang, menurut Anda bagaimana tentang orang yang ingin menegakkan hukum atas seseorang atau menghukumi seseorang, tapi dia tidak menyebutkan kebaikannya, dia hanya menyebutkan kesalahannya saja. Maka apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, ini adalah ketidakadilan, ini adalah kejahatan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang beriman, berdirilah kalian karena Allah bersaksi atas keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak adil. Adillah karena yang demikian itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka dalam ayat ini Syekh Utsaimin mengatakan, Allah melarang kita, ya, di mana kemarahan kita ini membuat kita tidak adil kepada satu kaum, nggak boleh. Allah melarang kita. Jadi melarang kita berbuat tidak adil kepada satu kaum. Karena apa? Karena kebencian kita. Oh, saya nggak suka sama dia, udahlah, tak jerumuskan saja sekalian, ya kan? Nggak boleh. Bahkan Allah merintahkan kepada kita untuk mengatakan yang adil, mengatakan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebenaran, ya kan, yang ada pada diri orang-orang musyrik, kalau itu hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menetapkan kebenaran yang ada pada diri orang-orang Yahudi ketika hal itu hak. Contohnya, Allah berfirman, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Ini contohnya Allah, ya. Allah menetapkan kebenaran, ya, walaupun itu pada diri orang-orang musyrik.
Allah mengatakan wa idza fa'alu fahisatan, dan mereka orang-orang musyrik kalau melakukan fahisah, kejahatan, mereka mengatakan wajadna alaihi aba'ana, kami mendapati ajaran ini ada pada nenek moyang kami. Wallahu amarona biha, Allah yang nyuruh kami melakukan ini. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, Allah enggak menyuruh yang buruk. Berarti yang diajari oleh nenek moyang kalian yang baik Allah tetapkan. Tapi yang tidak baik Allah tidak pernah menyuruh yang tidak baik. Nah itu maksudnya. Jadi Allah saja ya kan menetapkan yang baik walaupun itu pada diri orang-orang musyrik, tetapi Allah SWT tidak menetapkan yang buruk. Maka Allah membatalkan perkataan mereka, wallahu amarona biha, Allah yang nyuruh kami melakukan hal ini. Allah mengatakan, katakan Allah enggak nyuruh yang buruk. Berarti yang dibatalkan di sini yang buruk, yang baik ditetapkan. Yang baik itu walaupun itu pada diri orang-orang musyrik maka ditetapkan. Dan Allah diam dari perkataan mereka, wajadna alaiha aba'ana, kami mendapati hal ini di ajaran nenek moyang kami. Oh, kalau ajaran nenek moyang kamu ada baiknya, ya kami tetapkan. Tapi kalau tidak ada, adanya keburukan, ya kan, katakan sesungguhnya Allah enggak menyuruh yang demikian. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendeta Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan inna najidu fit Taurati annallaha ja'ala samawati ala asba' wal aradina ala asba'. Sesungguhnya Allah Ta'ala dalam Taurat, Allah Ta'ala telah menjadikan langit-langit itu ya kan di atas jari jemari, dan bumi-bumi yang 7 tingkat itu juga di atas jari jemari. Kemudian disebutkan sisa hadisnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati perkataan pendeta Yahudi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum membenarkan ucapan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum membenarkan ucapan dia. Tapi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka itu tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, dan bumi seluruhnya nanti akan dalam genggamannya pada hari kiamat. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang bersumber dari Taurat itu dibenarkan, bahwa Allah menjadikan 7 langit itu di jari jemarinya, menjadikan bumi yang 7 tingkat itu juga di jari jemarinya. Ketika orang Yahudi mengatakan seperti ini, pendeta Yahudi mengatakan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya senyum. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah, ya kan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, enggak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau mereka mengikuti kitab mereka, ya kan, pasti mereka akan mengikuti al-haq, pasti mereka akan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bumi seluruhnya nanti akan dalam genggamannya pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh orang Yahudi ya dibenarkan. Kebenaran dari orang-orang musyrik juga dibenarkan. Maka Nabi di sini membenarkan ucapan orang Yahudi. Ya, walaupun dia orang Yahudi yang memusuhi Nabi dan Islam, maka wajib bagi orang yang hendak menghukumi orang lain, ya, hendaklah dia menyebutkan keburukannya dan juga kebaikannya. Enggak boleh orang itu disebutkan keburukannya saja tapi tanpa menyebutkan kebaikannya. Itu tidak adil. Harus disebutkan kebaikan dan keburukannya. Ya. Nah, jika misalkan dia mengetahui bagi orang muslim itu ya keburukannya, maka juga kebaikannya harus ditunjukkan. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, contoh, kita melihat dari kalangan ulama, ada Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, dan lain sebagainya. 2 imam ini punya kesalahan dalam akidah.
Tapi adakah di antara kita yang tidak mengikuti beliau, ya kan? Bahkan kita lihat banyak sekali di masjid-masjid di seluruh dunia ini yang mengkaji kitab-kitab beliau. Seperti kitabnya Imam Nawawi, Arba'in, itu dikaji. Seperti kitab Riyadhis Shalihin itu dikaji di mana-mana. Bahkan para ulama juga menganjurkan, menyarankan, kalau kita ingin belajar hadis, ya mulailah dari kitab Arba'in, karena itu berisi kaidah beragama. Kemudian belajar juga kitab Riyadhis Shalihin. Karena apa? Karena itu kitab hadis yang berisi akhlak, ya adab dan akhlak. Kita dianjurkan mengkaji kitab itu. Ya, Ibnu Hajar juga seperti itu, yang menulis syarah, ya syarah hadis. Nah, tapi mereka punya kesalahan dalam akidah. Ya, jadi mereka ada kesalahan dalam akidah. Seperti mereka menakwilkan wajah rabbuka, ya kan? Itu ditakwilkan dengan takwil yang lain. Ja'a amruhu, datang perintahnya. Padahal firman Allah jelas wajah rabbuka, datang Rabbmu. Artinya Allah itu datang, memang betul datang. Tapi ditakwil dengan yang lainnya. Nah, ini kan menyimpang. Maka ya terhadap ini maka kita ketahui ini adalah istihad. Jangan sampai menjadikan ini pintu untuk mencelanya. Oh, Imam Nawawi gini dan lain sebagainya. Akhirnya dicela dalam masalah akidah. Padahal ini adalah istihadnya beliau. Ya, maka nggak adil kalau hanya melihat kesalahan beliau tapi tidak melihat kebaikan beliau. Ya. Nah, adapun orang yang ingin menyebutkan kekurangan orang dalam rangka mengingatkan, tahdzir misalkan, ya dalam masalah ini, maka tidak jadi masalah. Maksudnya, oh ini akidah nggak benar ini, karena di sini ada takwil wajah rabbuka, ditakwil wajah amru rabbika, datang perintah Rabbmu. Ya, harus disebutkan ini pendapat yang keliru, ini takwil, ini keluar dari mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, itu keliru. Allah berada di atas arasnya. Ya, itu akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Allah itu berada di atas arasnya. Ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya semuanya juga jelas, tidak perlu ditakwil. Ya. Jadi tidak perlu ditakwil. Yang menjadikan rancu itu karena akal masuk. Yang menjadikan rancu bingung itu akal masuk. Kalau Allah di atas, kita sekarang malam, lah di negara lain itu siang, berarti di bawah sana. Kalau atas berarti atas sana. Kalau di sini atas sana, kalau di bawah atasnya sana. Jawabnya gimana? Akal kita ini terbatas. Akal kita mikirkan yang berada di bawah saja. Ya, di bawah itu kan ibu-ibu ya yang ngaji ya. Enggak bisa. Istriku lagi ngapain? Putriku lagi ngapain? Enggak bisa. Apakah selonjor? Apakah nulis? Ataukah tidur? Mikirkan yang di bawah saja enggak bisa. Apalagi yang berada di atas arasnya, terlalu jauh. Sudah cukup dalil-dalil yang menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy. Allah berada di atas. Ya. Amintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan siapa yang berada di langit? Yang dimaksud adalah Allah. Yang namanya as-sama itu di atas. Maka nggak perlu ditakwil. Nah, jadi seperti itu. Boleh mengingatkan terhadap kekeliruan seperti ini. Orang itu keliru. Boleh, hati-hati. Nah, dalam hal seperti ini boleh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau hendak menghukumi orang, maka harus adil, menyebutkan kebaikannya dan juga kekurangannya, bukan hanya sekedar menyebutkan kekurangannya saja. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui kisah ini, semestinya seorang muslim itu harus bisa berdiri di tengah, adil.
mengakui kalau misalkan ini ya kan dari orang Yahudi, ya diakui. Nabi SAW mengakui ketika orang Yahudi mengatakan kalian syirik, buktinya kalian mengatakan terserah Allah dan terserah Anda, itu syirik. Akhirnya Nabi SAW setelah itu nyuruh para sahabat mengatakan terserah Allah kemudian Anda. Orang-orang Yahudi mengatakan demi Ka'bah kalian juga menyekutukan Allah, maka Nabi SAW menyuruh jangan bersumpah demi Ka'bah tetapi demi Robnya Ka'bah. Ya, nah jadi seperti itu. Makanya sampai pun kebaikan itu ada pada diri orang lain, kalau kita diajak melakukan kebaikan ya kita harus ikut. Kita nggak boleh menjadi orang eksklusif, ya kan? Pokoknya yang di sini sudah di sini, ya kan? Saya lebih condong ke sana, nggak mau akhirnya bercampur, berbaur dengan masyarakat, nggak mau. Ya, kalau misalkan masyarakat ngajak kebaikan, ya seperti kemarin pada saat pandemi, ayo kita jaga desa, jaga kampung, agar tidak terjadi penyebaran, ya kan? Yang kita lakukan apa? Wah, dia bukan golongan saya, enggak lah. Enggak boleh seperti itu. Apalagi mereka juga muslim, mereka juga ahlussunnah, ya kan? Maka enggak boleh seperti itu. Diajak gotong royong misalkan, enggak. Jadi kita menutup diri. Padahal di tengah-tengah mereka itu juga ada kebaikan, ada kebenaran. Jadi di tengah-tengah mereka ada kebaikan, ada kebenaran. Maka enggak boleh kita ini memukul rata. Pokoknya yang bukan dari golongan kita salah seluruhnya. Pokoknya yang dalam golongan kita benar seluruhnya. Enggak boleh seperti itu. Ukuran kebenaran mutlak itu adalah qala Allah qala Rasul. Kebenaran mutlak itu firman Allah dan sabdanya Rasul. Kalau suatu ketika ada yang nasihati kita, ini ada hadis gini-gini, oh iya benar, saya ikut. Walaupun itu bukan dari golongan kita. Ya, walaupun itu bukan dari kelompok kita, itu dari yang lainnya, kita harus mengikuti. Ini, ya, yang dari musuh Islam saja kita harus mengikuti, apalagi yang dari sesama kaum muslimin. Makanya orang kalau sudah ngaji ini tidak boleh terlalu kaku, itu tidak boleh. Terlalu lembek juga tidak boleh. Ada tempatnya kita harus tegas. Dalam masalah akidah tegas, dalam masalah muamalah fleksibel. Ya, dalam masalah muamalah fleksibel. Ya, contohnya, karena baru ngaji, akhirnya, wah yang benar itu, nggak kunut. Akhirnya nggak sama sekali, nggak pernah sholat di masjid yang ditegakkan kunut. Padahal kunut itu khilaf. Karena mazhab Syafi'i berpendapat, yang namanya kunut subuh itu dalilnya benar. Jadi yang namanya kunut subuh itu dalilnya benar. Itu masalah khilaf, kalau itu memang khilaf. Ya, beda dengan memperingati hari lahirnya Nabi SAW. Kalau itu memang tidak khilaf. Ya, itu memang tidak khilaf. Tapi kalau masalah kunut subuh itu khilaf. Akhirnya nggak pernah sholat di tempat itu sama sekali. Ya kan? Jadi tidak benar demikian. Jadi ada waktunya kita ini harus tegas. Ada waktunya kita ini ya kan harus bisa mengakui al-haqqu itu dari ada di tempat yang lainnya. Selama yang mereka sampaikan adalah qala Allahu qala Rasul, maka kita terima. Ini diajarkan Nabi kita. Jadi sampai pun kepada yang notabene musyrik, bahkan di hadis-hadis Nabi tadi disebutkan, sampai pun yang kebenaran itu ada pada orang-orang Yahudi diterima. Maka apalagi kalau kebenaran itu dari sama saudara kita, sama muslim, ya kita terima. Ya, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Terus faedah yang kedua, yang ini juga enggak kalah penting. Dari kisah ini kita ambil faedah bahwa seorang muslim hendaklah menjadi penyeru kebaikan. Bahkan hendaklah dia menjadi sandaran setiap yang menyeru kebaikan. Jadi orang muslim itu harus menjadi penyeru kebaikan dan menjadi sandaran setiap orang yang menyeru kepada kebaikan. Kalau ada orang lain yang menyeru kebaikan, maka kita harus bantu. Bahkan kalau perlu kita menjadi pembantu utamanya dia, nggak jadi masalah. Karena orang muslim ini lebih berhak untuk membantu. Kalau ada orang lain menyeru kebaikan, maka orang muslim ini berhak
lebih berat untuk membantu. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan ya di masyarakat kita, maka seorang muslim harus membantu, menolong. Dalam riwayat Bukhari dikisahkan Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian melihat orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Maka Nabi SAW bersabda, "Mahadha, ini apa? Kenapa mereka puasa?" Maka para sahabat mengatakan, "Hadha yaumun shalih." Ini adalah hari baik. "Hadha yaumun najallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari musuh mereka, maka sebagai syukurnya Nabi Musa itu puasa. Ya, berarti dalam riwayat Bukhari ini disebutkan bahwa Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Dan beberapa peristiwa penting itu juga terjadi pada 10 Muharram. Dalam riwayat yang lain disebutkan kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam itu sandar di Bukit Judi itu juga pada tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi Nuh juga puasa tanggal 10 Muharram. Maka apa katanya Nabi? "Fa ana haqqu bi Musa minkum." Aku lebih berat puasa daripada kalian. Kalau kalian puasa sebagai syukur, maka aku lebih berat puasa. Ya kan? Fasamahu amara bisyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram dan merintahkan para sahabat untuk pada tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwa kalau orang Yahudi melakukan kebaikan, maka kita lebih utama melakukan kebaikan itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan, jika aku masih diberikan umur tahun depan, aku akan berpuasa sebelumnya ya, atau sebelumnya dan sesudahnya. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, sekali lagi, kalau kita melihat ada orang yang mengajak kepada kebaikan untuk masyarakat ini, maka seorang muslim hendaklah yang pertama kali membantu. Makanya kalau kita sudah tahu ngaji ini di masyarakat kita diadakan acara yang itu sebenarnya ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Ya, misalkan di masyarakat itu ada rencana mau menggagalkan acara dangdutan dan lain sebagainya, ya kita bantu. Walaupun itu bukan golongan kita. Ya kan? Ini bagus ini. Ya kan? Kita bantu. Mau bersih-bersih, ya kan? Atau kerja bakti dan lain sebagainya. Selama itu baik, maka hendaklah kita juga membantu. Seorang muslim itu ya kan mengajak kepada kebaikan atau membantu mengajak kepada kebaikan. Nah, Islam itu datang untuk mengajari kaum muslimin ya, agar kita ini lembut bersama setiap orang yang menyeru kepada kebaikan. Bukan hanya kita yang ngajak kebaikan, akhirnya orang-orang disuruh mengikuti kita, enggak. Orang lain melakukan kebaikan, adalah kita pun juga turut membantu mereka. Jangan sampai anani itu egois. Enggak, kalau enggak saya ngawali enggak. Nah itu anani, egois. Ya kan? Enggak seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam perjanjian Hudaybiyah, ini sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Bukhari. Walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttatan yu'adzimuna fiha hurumatillah illa ataituhum iyyaha. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku poin-poin perjanjian yang di situ berisi mengagungkan kehormatan Allah kecuali aku berikan. Ya, kecuali aku berikan. Mereka yang minta musyrik. Perjanjian Hudaybiyah kan perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi tidak masuk ke Mekah pada tahun ini untuk umroh, tapi masuk tahun depan. Kemudian menghentikan peperangan. Ya kan? Jadi menghentikan peperangan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah mereka memintaku poin-poin yang di dalam poin-poin perjanjian itu mereka mengagungkan kehormatan Allah kecuali aku beri.
Nah, seperti itu. Kita pun harusnya seperti itu. Ya. Maka selama urusannya itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah sesuai dengan tujuan Rasulullah, yakni menegakkan keadilan, menegakkan al-haq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, menolongnya, membantunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tidak pernah mereka membuat satu poin, minta kepadaku poin untuk mengagungkan kehormatan Allah. Sudah, kita nggak perang lagi, sudah. Ya kan? Nggak perang lagi. Ya kan? Akan diberi. Dan lain sebagainya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka ketika kita melihat ada kebaikan, ya kan, pada diri yang lainnya, hendaklah kita menetapkan kebaikan itu, kita menolong kebaikan itu. Terakhir, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, innal musyrikina wa ahlal bid'ah wal fujuri wal bughati wal dzulmah, sesungguhnya orang-orang musyrik, ahli bid'ah, orang-orang fajir, orang-orang zalim, orang-orang yang suka melampaui batas, idza talabu amran yu'adzimuna fi hurmatan min hurumatillah, jika mereka minta urusan, mengagungkan urusan itu, di dalam urusan itu mengagungkan kehormatan Allah, ajibu ilahi wa a'tuhu, maka penuhi, berikan, a'inu alaihi, bantu mereka, kalau itu urusannya adalah mengagungkan kehormatan Allah. Wa in mana'u ghairahu, walaupun yang lainnya mereka enggak mau. Ya, walaupun yang lainnya mereka enggak mau. Jadi orang-orang musyrik, orang ahli bid'ah, orang fajir, orang zalim, kalau mereka mengajak untuk mengagungkan, mengajak satu urusan, dalam urusan itu ada mengagungkan kehormatan Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk memenuhi, berikan, ya, bantuan kita kepada mereka, walaupun mereka itu enggak mau. Ya, kita kan sering kadang seperti ini ya. Mereka kalau diundang enggak pernah datang, tapi kalau kita diundang ya kita datang. Nah, itu sebenarnya di antara bentuk implementasi ini. Ya. Di antara bentuk implementasi. Kalau mereka ngundang-undangnya kebaikannya, kita datangi. Dan kita harus membantu, kita harus menolong. Ya, walaupun mereka kita ajak untuk yang baik tidak, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita ini diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri dengan adil. Selama itu baik, maka kita bantu, kita tolong, kita kuati. Tapi kalau nggak baik, sudah enggak. Ya kan? Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fayu'awinuna ala ma fihi ta'dhimur hurmatillah, maka membantu mereka atas perkara yang di dalamnya mengagungkan kehormatan Allah, la ala kufrihim wa baghihim, tidak membantu kekafiran mereka, tidak membantu perbuatan kedzaliman mereka, dan kita menolak selain daripada itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada prinsipnya, ya, ini yang menjadikan kenapa pada prinsipnya yang pertama, inilah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bisa berdiri dengan adil. Ya, tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian penegak keadilan, saksi bagi Allah. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 8, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Jadilah kalian penegak karena Allah, saksi terhadap keadilan, yang bersaksi, yang membantu keadilan. Jadi prinsip yang pertama itu seperti itu. Orang Islam itu harus adil, ya kan? Harus adil. Walaupun keadilan itu pada golongan yang lain, sampai pun kepada orang musyrik, sampai pun kepada orang kafir, keadilan itu di sana. Ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah, ya, seorang Muslim harus senantiasa bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya, ini yang menjadikan kenapa agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus besar, ya, berkembang. Dan ini diantara sebab kenapa Islam itu perkembangannya pesat. Ya karena ini. Ya, jadi karena ini.
saya pernah baca satu tulisan itu ya. Ada universitas negeri di luar negeri yang sangat terkenal di fakultas hukumnya itu ya, itu ditulis, biasanya kan yang ditulis itu kan perkataan tokoh-tokoh ya. Ya, itu perkataan tokoh. Jadi perkataan tokoh-tokoh terkenal dunia ya kan. Jadi semboyannya, motonya dan lain sebagainya. Itu yang dituliskan di situ itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah antara 2 surat ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, orang non muslim saja menggunakan ajaran agama kita sebagai mutu dalam akademik mereka, maka bagaimana dengan kita? Kita seharusnya lebih terdepan dalam melakukan ini semuanya. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini mendatangkan kebaikan untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.